Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ngobrol Sejenak. Di video ini kita akan ngobrolin sebuah topik yang cukup berat tapi penting. Mengapa anak muda Indonesia hari ini menjadi yang paling pesimis se-Asia Tenggara terhadap kondisi politik dan ekonomi? Ya, ini bukan asumsi. Ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis dan ramai dibicarakan beberapa hari ini. Data menunjukkan bahwa anak muda Indonesia merasa tidak punya banyak harapan pada masa depan politik dan ekonomi negara ini. Sedih ya, tapi kita coba kupas satu-satu. Pertama, mari kita jujur, anak Indonesia hidup di era yang serba cepat, penuh tekanan, dan yang serba tidak pasti. Banyak dari kita melihat politik hanya sebagai panggung sandiwara. Toko ganti tapi cerita tetap sama. Korupsi. Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Janji palsu, drama saling menjatuhkan. Semua itu membuat kita apatis. Lalu soal ekonomi, banyak lulusan sarjana yang masih bingung cari kerja. Faktanya tingkat pengangguran saat ini justru di jenjang yang lebih tinggi. SMK, SMA, apalagi universitas lebih banyak yang nganggur daripada lulusan SD. Masuk kampus cuma menunda pengangguran. Banyak juga yang sudah kerja tapi gajinya pas-pasan, tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus naik. Rumah makin mahal, tabungan jangan ditanya. Gaya hidup serba digital pun mendorong tekanan sosial yang makin tinggi. Semua ini membuat optimasi jadi barang langka. Pertanyaan, kenapa bisa sampai separah ini? Bukankah generasi muda dulu dikira sebagai agen perubahan? Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi kita akan coba melihat tingkat seperti apa literasi Indonesia perbandingan berada di minat 10 baca besar masyarakat Indonesia terbawah, atau Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara di dunia. Naik satu angka dari 2 tahun sebelumnya. Yang berani turun ke jalan mengubah sejarah. Sekarang banyak dari kita lebih memilih diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah lelah. Maka suara kita didengar, aksi tidak berdampak. Sistem terlalu kuat untuk digoyang. Bahkan media sosial pun kadang jadi tempat untuk melampiaskan frustasi. Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Dan ini baru-baru ini penelitian di Inggris menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebih dapat menimbulkan depresi. Beberapa hal yang kerap muncul, ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi mood. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Bukan untuk mencari solusi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Semoga dengan video ini dibuat bisa menyadarkan anak muda betapa pentingnya memperdudukan politik dan ekonomi Indonesia. Saya Aldi selaku host mengundur diri. Terima kasih.